Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan rekan-rekan serta Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, saya Muhammad Hosi dan hari ini saya akan memaparkan materi dengan tema inovasi dan teknologi konservasi. Presentasi ini akan membantu membahas beberapa pendekatan modern dalam upaya menjaga kelestarian hutan dan lingkungan kita. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah Sistem Informasi Geospasial atau SIG untuk pemantauan hutan. Pertama-tama kita akan melihat peran Sistem Informasi Geospasial atau SIG. Teknologi ini menggabungkan data satelit, citra udara, dan informasi geografis untuk memberikan gambaran kondisi hutan secara menyeluruh. Dengan SIG, kita bisa mendeteksi sebuah deforestasi, perubahan tutupan lahan, bahkan degradasi hutan secara real time. Selain itu, SIG juga berguna untuk memetakan keanekaragaman hayati serta memodelkan dampak dari perubahan iklim. Jadi, SIG bukan hanya alat sebuah pemantauan, tetapi juga dasar perencanaan konservasi hutan yang berkelanjutan dan efektif. Yang kedua adalah agroforestry, harmoni pertanian dan konservasi. Selanjutnya adalah agroforestry, yaitu sistem penggunaan lahan yang mengintegrasikan pohon dengan tanaman pertanian maupun ternak. Keuntungannya adalah ganda. Misalnya dari sisi lingkungan, agroforestry mampu meningkatkan kesuburan tanah, mengurangi erosi, menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menyerap sebuah karbon. Sementara dari sisi ekonomi, sistem ini memberikan diversifikasi pendapatan petani dan menjamin sebuah pangan yang berkelanjutan. Dengan kata lain, agroforestry adalah solusi yang menguntungkan bagi manusia sekaligus dengan menjaga alamnya. Yang ketiga adalah rehabilitasi berbasis ekosistem. Kemudian kita masuk ke pendekatan rehabilitasi berbasis ekosistem. Bukan sekedar menanam pohon, tetapi membangun kembali struktur dan fungsi ekosistem secara utuh. Pendekatan ini memperhatikan tumbuhan asli, satwa liar, serta kondisi tanah, sehingga ekosistem yang terbentuk akan lebih tangguh dan mampu mendukung keanekaragaman hayati dalam jangka panjang. Hasilnya, kita bisa mengembalikan layanan penting alam seperti penyediaan air bersih, regulasi iklim, dan perlindungan dari bencana alam. Yang keempat adalah pemanfaatan hasil hutan bukan kayu atau HHBK. Selain kayu, hutan juga menyimpan potensi besar dari hasil hutan bukan kayu atau HHBK. Misalnya adalah madu, tanaman obat, dan buah-buahan dari hutan. Jika dikelola secara berkelanjutan, HHBK ini bisa menjadi sumber pendapatan dari masyarakat tanpa harus merusak hutan. Inilah sebuah contoh nyata sinergi antara kesejahteraan masyarakat dan konservasi. Kelima adalah model ekonomi konservasi, perdagangan karbon. Berikutnya kita masuk ke mekanisme ekonomi, yaitu pembayaran jasa lingkungan dan perdagangan karbon. Pembayaran jasa lingkungan memberi insentif kepada masyarakat yang menjaga ekosistem, misalnya menjaga sumber air atau hutan penyerap karbon. Sementara perdagangan karbon memberi peluang hutan menghasilkan kredit karbon yang bisa diperjualbelikan. Dengan begitu, hutan tidak lagi dilihat sebagai sumber eksploitasi, tetapi sebagai aset yang bernilai ekonomi tinggi. Menuju konservasi yang berkelanjutan. Terakhir, langkah menuju konservasi berkelanjutan menuntut kerjasama semua pihak. Ada 4 kunci utama. Yang pertama adalah pendidikan dan kesadaran masyarakat. Yang kedua, kebijakan inovatif yang mendukung konservasi. Yang ketiga, investasi berkelanjutan dalam riset dan teknologi. Yang keempat, kolaborasi global antar negara, organisasi, dan komunitas. Dengan memadukan inovasi teknologi dan kearifan lokal, kita bisa menciptakan masa depan di mana manusia hidup harmonis dengan alam. Demikian paparan saya mengenai inovasi dan teknologi konservasi hutan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.